Oke, selamat datang di podcast perdana Belgar TV. Saatnya bicara. Oke teman-teman semua, ini ialah podcast perdananya Belgar TV. Jadi di podcast ini gue akan ngundang bintang tamu yang spesial. Hari ini gue kedatangan bintang tamu, dia selebgram dari Bandung. Susah untuk ngundang dia, baru sekarang ada waktu dia datang ke studio Belgar TV. Oke, di sebelah saya sudah ada Adit Wahfiuddin. Adi, apa kabar? Baik. Baik. Suaranya lagi serak. Kenapa Adi? Banyak manggung ya? Banyak manggung. Kegiatannya sekarang apa sih? Kalau sekarang lagi fokus ke skripsi ya. Oh, lagi ini masih skripsi ya? Insya Allah bulan Juni lulus. Oh, tuh bentar lagi. Adip, kok gua Adip sih? Adip. Bukan si Adip, gua Adip. Lu nonton Adip ya? Kita undang. Jadi berarti Adi ini sekarang kegiatannya kuliah ya? Kuliah. Jurusan? Komunikasi. Komunikasi, oke. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi kita akan bahas tentang kegiatan Adi sehari-hari apa, terus juga kita akan korek lebih dalam, boleh? Boleh. Boleh. Ya. Namanya juga kan saatnya bicara. Jujur ya? Iyalah, jujur. Oke. Abang dosa kan. Yang akan gue tanyakan ke Adi, sejak kapan Adi seperti sekarang ini? Keluar bangun SMA. Berarti pas lulus SMP. Pas lulus SMP? Pas lulus SMP. Oke. Kenapa Adi bisa seperti itu? Sama cewek kali ya. Berarti Adi SMA udah pacaran sama cewek? Udah pacaran, mungkin dengan cewek terus. Sama yang terakhir itu aku pacaran tuh 2 tahun sampai itu. 2 tahun terus? Sampai. Ya namanya nggak tahu cinta maunya, nggak tahu apa, pokoknya banyak janji aku udah dekat sama keluarganya, sama keluarga besarnya gitu kan. Tiba-tiba putus. Di situ ya mulai goyah. Entah tahu dari kecil mungkin udah ada bibitnya kali ya. Udah kayak gitu. Suatu saat mamaku masukin aku ke sekolah model. Oh, oke. Nah, ya sekolah model. Sekolah model di situ ada salah satu orang yang ngajar di situ. Dia tuh kayak ngasih perhatian lebih. Oke. Dengan kalau misalkan aku pulang sekolah dijemput. Kalau misalkan mau pergi latihan dianterin, jemput dikata terjemput pokoknya sama dia. Nah di situ aku mulai belum tahu rasanya bahwa suka sama cowok itu kayak gini, belum ada. Cuman lama-kelamaan kok kalau misalkan dia nggak ngechat gue nyariin, terus kalau misalkan dia nggak ada aku nyariin, jadi kayak masih siwar aja gitu, harus kemana gitu ke depannya. Nah suatu saat itu kan anak klub mobil, diajak main ke klub mobilnya, minum lah di situ. Dari SMP emang udah nakal kan, minum. Itu SMP berarti umur berapa tahun itu waktu pas kejadian itu? SMP umur berapa tahun lupa ya. Bukan yang pas model itu kan lagi SMA tuh. SMP, lulus SMA SMA kelas 1 berarti 15 ya, iya 15 tahun? 15 tahun, 16-an lah, 16-an 16 tahun, minum tuh tepar kan, di mobil tiba-tiba dia pegang tangan terus bilang, "Di, mau nggak jadi cowok aku?" Dia gitu. Hah, kaget, dia bilang di situ lu nggak jawab apa-apa, cuman kagetnya, aku cuma diam, aku cuma bilang, "Kak, anterin aku pulang." Anterin aku pulang. Pas besoknya sekolah lah, kadang hari Minggu kan, besoknya Senin sekolah. Kayak mikir karena dia ngilang. Aku chat lagi lah dengan kepribadian aku, bilang iya aku mau. Yang gue ketahui itu biasanya mereka mulai menyadarinya kecenderungan berbeda ketika di usia muda. Biasanya sekitar umur 15 tahun, itu menurut penelitian ya. Karena pada saat usia tersebut adalah usia yang sangat rentan untuk mulai terlibat dalam hubungan, maaf ya, agak intim ini, hubungan sesama jenis, itu menjadi bagian dari LGBT.
kebanyakan terjadi di usia dewasa atau kebanyakan ketika mereka menjadi mahasiswa. Nah, Di, kepikiran mau tuh gara-gara apa? Ngerasa kehilangan aja, nggak ada yang merhatiin, Oke. nggak ada yang chat. Terus yang biasanya antar sekolah atau mau aku latihan model dia antar jemput gitu. Begitu ya. Jadi gini, Di, kalau misalkan yang gue tahu biasanya yang seperti itu biasanya dia satu mungkin di rumahnya itu tidak hubungan antara keluarganya atau ibu bapaknya itu rusak lah atau broken home gitu ya. Broken home, ya. Tapi kalau Adi sendiri gimana? Tidak lengkap ya. Orang tua semua lengkap. Oke. Nah, terus Di, sejak kapan Adi memutuskan menjadi penyuka sesama jenis ya? Terus kenapa bisa berlanjut sampai sekarang gitu, Di? Nyaman kali ya. Nyaman. Kalau misalkan dari kapan yang memutuskan paling yang benar-benar aku punya pacar yang ngerasain oke. Sorry ya, gue gay, gue bilang gitu kan. Pas 2 SMA. 2 SMA. Karena yang waktu pas kelas 1 itu yang diibaratkan itu bisa dibilang coba-cobalah. Gitu baru menelaah terus gitu kan. Ya benar-benar aku ngerasain, iya, pacaran sama laki itu gini gitu. 2 SMA. SMA. Di itu bisa dibilang pergaulan bukan sih yang gitu? Ya, Pergaulan. pergaulan, mau pergaulan main aku laki-laki normal ada, yang melenceng juga ada. Pergaulan ya. Kalau menurut Adi, kalau menurut gue sih nggak begitu juga karena teman-teman gue banyak juga nih Nah, yang begitu. gimana pendirian sih ya? Gimana pendirian? Iya. Ini sambil ngerokok aja. Iya. Biar nggak panik. Panik nggak panik. Oke. Di keluarga khususnya orang tua ya. Terus orang tua, keluarga, teman-teman tuh pada tahu nggak sih kalau Adi seperti ini? Awal-awal sih malu ya. Malu kalau misalkan teman-teman tahu. Tapi makin kesini kayak ya udah, yang penting gue gak ngerugiin mereka, gak minta maaf sama mereka. Betul. Gak nyusahin mereka. Ya. Ya udah, ini aku. Kalau mereka menerima aku, silakan. Kalau ya udah. Jadi diri sendiri. Khususnya di Indonesia yang seperti ini itu masih tabu ya. Jadi kadang orang ada yang mikirnya ini apaan sih gitu. Tapi kalau gue pribadi ya masing-masing aja karena gue hidup di dunia entertain, banyak bertemu dengan orang seperti itu. Jadi menurut gue ya biasa. Kalau orang lain ditanya apaan sih gitu, ngebahas kayak gini ya kan. Iya. Terus ada juga yang takut gimana, apaan orang sama kok mereka kan sama ciptaan Allah sama-sama gitu. Tanggapan Adi tentang LGBT itu apa? Sama-sama manusia biasa. Betul, gue setuju itu. Gitu. Makanya aku kalau misalnya ngeliat orang kayak apaan sih anjing, sini homo, sini lesbi gitu kayak. Emang kenapa? Sebenarnya gitu doang, emang kenapa? Bisa menghargai lah selagi orang yang seperti aku gitu sama yang lain-lainnya tidak mengganggu kalian. Ya udah. Panjangnya. Di, yang gue lihat di Instagram Adi itu banyak nih Adi yang selalu pamer barang-barang mewah, terus juga liburan ke Bali, liburan ke luar negeri gitu. Di, gue mau nanya, dari mana duitnya, Di? Kalau misalkan sebagian dari orang tua ya pasti ada, gitu kan. Kuliah masih dari orang tua? Dari orang tua, kuliah Orang tua. dari orang tua. Dari mantan pacar juga ada. Oke. Ya gitu lah, karena mungkin buat orang-orang kayak aku buat zaman sekarang tuh menjadi kebutuhan ya kayak begini. Kayak teman-teman, sorry ya, kayak ada yang jual diri gitu kan, buat dari mereka gitu kan. Makanya buat ya udah buat homo zaman sekarang tuh malah jadi mata pencarian gitu. Tapi nggak semua ya, kayak cuman ada mereka yang orang biasa, dua-duanya orang biasa pacaran saling nyaman doang, saling melengkapi. Ada juga yang cuman mereka karena ngerasa gue ganteng, gue punya badan, gue suspek, gue harus jual diri. Oke, ngucing lah ya istilahnya. Ya, ngucing benar. Ngucing lah. Benar ngucing. Ya benar gitu. Di, dari tadi kita ngobrol belum nanya nih umur berapa tahun sekarang? Baru 22 tahun. Baru bulan kemarin. Kemarin ya. Gua aja lihat dia kemarin ulang tahunnya gila mewah banget. Hebat dia, selebgram, mobil udah punya di umur 22 tahun. Gue sering ngintip Instagramnya, wah mewah hidupnya dia gitu ya.
Di indikator orang homoseksual tuh seperti apa itu kan nggak ketahuan ya. Jadi kalau orang awam lihat yang badannya sispek belum tentu juga ya. Enggak semua sih, malah sekarang kayak ustadz pun belum tentu mereka benar. Malah ada tuh ustadz yang suka sama laki-laki juga. Betul tuh, gue pernah. Maaf ya, bukannya ngehina atau ngomongin apa kita, tapi emang Ya, seperti itu gitu. Sekarang homo zaman sekarang tuh emang nggak ngeliatin gitu. Jadi yang badannya keren itu kayak oh dia nggak mau dia kayaknya, padahal belok gitu. Betul, susah susah di ini kan ya. Malah yang kelihatannya pelangi, nah itu homo padahal bukan. Betul, ini nggak bisa di gestur juga ya. Kecuali kalau misalkan emang dia tuh berbentuk seperti waria lah, atau enggak cowok yang suka pakai lipstick gitu. Itu benar pure pasti itu banci, pasti suka laki-laki gitu. Betul. Jadi teman-teman, gue ngebahas di sini sama Adi tuh karena gue tertarik pembahasannya yang mungkin teman-teman di rumah ini menganggapnya tabu, mungkin akan banyak orang berkomentar ngapain sih bahas seperti ini gitu. Ini maksudnya biar kalian tahu aja dari Sob Adi ini seperti apa gitu ya. Pas orang tua atau keluarga tahu Adi seperti ini tuh tanggapan orang tua seperti apa? Ya pasti kecewa lah. Kecewa ya? Kecewa. Aku berusaha buat nunjukin bahwa aku udah enggak. Gitu kayak. Tapi aku bilang kayak mau mama atau papa nyuruh aku buat tobat, mau siapapun, tapi kalau aku hati kecil aku dan mungkin aku belum dikasih hidayah, terus aku belum ada kemauan, nggak akan bisa. Betul. Yang bisa nyembuhin aku hanya diri aku sendiri. Betul. Gitu. Berarti memang dari saat kecil emang nggak ada perasaan, nggak ada ya? Kalau Adi nggak ada mungkin, tapi kalau main sama cewek seringnya. Oh dari kecil udah main sama cewek? Iya. Dari kecil tuh main sama cewek. Sering main boneka gitu. Oke. Gitu. Tapi pada saat itu orang tua nggak ngelarang? Ngelarang. Karena aja ya. Mainnya tuh ya sama cowok, kadang sama cowok, kadang sama cewek, tapi sering sama cewek gitu. Malah waktu pas sama SMA teman cewek aku tuh cuma 2, yang lain laki-laki semua gitu. Mereka mungkin tahu gitu kayak oh ya si Adi ini kayak cewek gitu, tapi mereka tuh kayak nggak ada yang buat ngejauhin aku, kayak nggak ada, makanya semua dia ngerangkul. Oke. Ya mungkin tapi ada kali ya yang setidaknya yang si Adi kayak gini gitu. Betul. Circle kehidupan LGBT itu banyaknya di mana sih? Banyaknya. Circle mereka tuh banyaknya di mana? Apakah dari tempat gym kah atau di mana-mana? Di gym ya pasti ada. Di klub juga pasti ada. Di restoran sih belum tahu sih ya. Yang pasti buat sekarang aku yang sering lihat di klub sih ya. Di klub tuh banyak ya? Kalau misalkan di tempat gym banyak juga, cuman kayak mereka tuh beda sama yang kayak di klub. Kalau di klub tuh mereka mau pasti kalau misalkan ada ganteng nih bungkus. Oh gini bungkus, beda sama di gym. Kalau di gym ada gengsi. Ganteng bungkus. Oke. Ada nggak sih aplikasi khusus untuk mereka yang cari jodoh? Begitu kan kalau misalkan orang yang gue tahu ya, orang yang normal pun ada ya. Jadi terus juga aplikasi dating itu ada ya. Ada. Adi pernah nyari ini di situ? Pernah ngegunain tapi nggak lama, karena kalau pas aku gunain tuh ternyata emang app itu tuh bukan hanya buat kenalan. Jadi 99% yang pakai app itu pas buat nge-snap. Buat ngajak seperti itu. Oke. Jadi aplikasi 99% rata-rata. Tapi itu khusus untuk gay apa ada yang lain juga? Kalau misalkan kayak ada lah misalkan itu aplikasinya itu ya. Itu kan bisa ada cewek ada cowok gitu kan. Kalau misalkan yang khusus bener-bener gay, ya itu ada ya? Ada. Oh ada. Khusus cewek ada lu mau khusus cewek juga ada. Ada. Cewek ke cewek juga ada. Ada. Ya? Cewek ke cewek ada, cowok ke cowok ada gitu. Gini Di, kalau misalkan pacaran cowok dengan cowok itu kan ada yang jadi cowoknya, terus juga ada yang jadi ceweknya. Menentukan itu gimana gitu? Menentukan dia bahwa gue nih cowoknya, lu nih ceweknya, itu seperti apa tuh menentukannya? Gak tahu sih ya, tapi kalau sampai detik ini kalau misalkan aku punya pacar pun kayak ya udah jalin aja gitu, nggak ada pernah nanya kamu jadi ceweknya ya, aku jadi cowoknya ya, nggak. Kalau misalkan kita sama-sama nyaman, sama-sama enak, ya udah.
Oh, tergantung kenyamanan berarti ya? Iya, setiap orang berbeda-beda, tapi kalau khusus buat aku seperti itu. Oh, oke. Ada nggak sebutan khususnya gitu? Maksudnya? Sebutan khusus untuk pasangan yang si ceweknya yang jadi ceweknya Ada. apa gitu, yang Ada, jadi ada. cowoknya apa gitu? Apakah babe dan boob atau apa gitu? Ada. Buat kalau yang jadi cewek biasanya disebut boti ya. Boti. Kalau misalkan jadi ceweknya, kalau cowoknya dibilang top. Top. Tapi Berarti banyak itu juga diambil kata top. Top tuh yang atas. mungkin entahlah. Boti itu berarti boti, top dan boti. Gimana sih itu? Ya entahlah, aku juga nggak ngerti kalau buat mendalam sampai situ. Tapi ada itu sebutannya Ada ya. sebutannya seperti itu. Malah yang sekarang yang bule itu banyak yang sama bule gitu banyak juga ya. Banyak banget kalau aku pergi ke Bali pun banyak. Gitu kalau misalnya kalau lagi di beach club atau di mana banyak yang ngajak kenalan, tapi bukan aku ngebela diri, aku ngebox-boxin diri aku sendiri ya. Aku tipikal orang yang di dunia malam kalau misalkan di klub atau dimanapun itu nggak pernah mau sama sekali kenalan sama laki-laki. Kenapa? Ya karena aku datang saya pengen fun, bukan mau kenalan sama laki-laki. Kalau misalkan dapat pacar, ya aku nggak pernah nyari, ya sedekahnya aja. Kalau ada ya cocok ya, ayo lanjut. Kalau nggak ya udah. Aku nggak pernah nyari. Ada nggak sih di Instagram yang DM gitu? Banyak, banyak banget. Karena dia di Instagram cakep-cakep fotonya. Pasti banyak ya? Banyak banget. Di cewek pun banyak gak yang DM? Cewek ada, banyak malah. Karena kalau ngelihat Adi di Instagram tuh emang nggak ada kelihatan yang oh dia ini gini, nggak ada. Memang dia cowok ganteng gitu. Pastilah cewek-cewek pun pada ini. Banyak. Bocil-bocil pun banyak ya? Bocil apa banyak. gitu ya? Ya gitu lah. Tapi enak sih sebenarnya. Di, menurut Adi, yang seperti ini tuh seperti Adi ini bisa disembuhkan atau tidak? Bisa. Dengan cara Bisa. diri sendiri ya? Nggak bisa kata orang bisa kata orang. kalau hatinya masih ini nggak bisa ya? Jadi kalau misalnya orang itu pengen kena batunya dulu. Kena batu orang gimana sih. tuh? Kalau misalkan kayak bukan yang caranya nyangkut paut ke agama ya gitu. Misalnya kayak dia nggak berubah-ubah nih, taunya dikasih amin lihat dia saja sama Allah baru dia bertobat. Kalau aku nggak sih ngomong kayak gitu. Aku punya titik di mana yang oke, aku umur segini sudah mapan, harus sudah stop, berhenti jadi Adi yang sekarang dan harus jadi Adi yang lebih baik. Oke, masalah umur. Di umur berapa lu bakal nyudahin ini semua? Kalau niatan ya, Hmm. di umur 27 tahun aku harus sudah mapan dulu. Di situ baru aku nyari jodoh. Berarti sekarang ngerasa belum apa? belum, Belum sukses. belum. Arti sukses untuk lu apa? Menurut gua sekarang, kalau lihat lu dari postingan lu terus menurut gua sukses lah, lu bisa kemana-mana, barang-barang lu branded gitu. Menurut gua sukses, tapi arti kata sukses untuk Adi itu apa? Sebagai orang tua. Sebagai orang tua. Minimal aku bisa ngasih rumah sama orang tua deh. Atau ngaji orang tua aku, baru aku bilang aku. Walaupun aku nggak bisa ngebalas semua kebaikan orang tua aku ya, itu sukses. Itu ya arti suksesnya. Betul teman-teman ya. Di, menurut lu LGBT itu banyak kan orang yang bilang gangguan jiwa itu masuk gak sih, termasuk gangguan jiwa gak sih? Enggak ya sih. Kalau misalkan gangguan jiwa ya dia gila dong. Isinya gitu. Sekarang kalau gangguan jiwa tuh ada GJ maksudnya kan? Iya. Ada juga yang bilang kayak LGBT itu penyakit, jangan dekat nanti nular gitu. Penyakit, menurut aku enggak. Kalau misalkan orang itu yang punya pendirian mau dekat sampai sahabatan pun sama seorang LGBT, dia nggak bakal gimana diri kita sendiri juga. Maaf, biasanya orang-orang yang berbicara seperti itu ialah orang awam. Tuh. Lu ngapain lu deket sama dia? Nanti lu ke bawah gini. Pernah dulu gua waktu gua di entertain dulu juga, nanti gini enggak. Jadi orang bilang lu jangan deket-deket nanti gini, enggak. Mereka tuh nggak ngeganggu, mereka sama. Kadang yang gua ngasih itu begini, ada orang yang seperti itu dijauhin. Ya. Pernah nggak sih dengar gitu? Ada banyak yang sering Dijauhin gitu ya? Sini banci, sini homo, sini harusnya dirangkul. Iya. Banyak yang seperti itu dijauhin. Menurut gua mereka sama kok gitu. Kalau aku sih bodo amat, mau teman-teman aku menerima aku dengan keadaan aku seperti ini, ayo. Kalau misalkan enggak, ya udah. Nggak rugi kok nggak sama mereka aku bilang. Ibaratnya siapa sih yang mau jadi kayak gini? Betul.
udah dipandang sebelah mata, Betul. bisa bikin malu orang tua gitu kan. Tapi dengan keadaan gini mau gimana lagi? Tapi kalau misalkan seperti ini, lu bisa ngebuktiin ke orang tua bahwa lu sukses dengan jalan karir, dengan lu bisa nunjukin juga itu bisa orang tua akan inilah gitu, mungkin mereka akan bisa menerima gitu. Karena orang-orang yang seperti ini tuh tidak harus dijauhi tapi harusnya dirangkul, ya kan? Jangan dijauhi, ngapain lo itu? Menurut gue nggak setuju kalau seperti itu, gitu kan? Di umur 22, sekarang 22 kan? Lu udah punya apa aja? Apa misalnya? Udah punya apa gitu? Dari hasil apa dulu nih? Hah? Dari hasil apa dulu? Iya, dari Adi seperti ini. Iya, dari hasil apa dulu? Mungkin Adi kan sekarang ada kerjaan juga gitu. Di umur 22 ini kuliah iya, terus karir juga iya. Apa ya? Endorse juga banyak yang masuk. Mobil sih satu itu. Mobil. Nah, yang pasti sih udah nggak minta izin sama orang tua, udah itu aja. Jadi udah nggak minta sama orang tua ya? Ya enggak, kecuali kalau misalkan pendidikan sih masih sama orang tua. Di sekarang status Adi sekarang itu single atau sekarang lagi ngejalin hubungan? Jalin. Lagi ngejalin, punya pacar, cewek cowok? Cowok lah. Cowok lah. Punya orang mana nih? Ada lah ya, sebutin nggak? Gak usah lah. Nggak usah, ada lah ya. Ada lah, orang mana pokoknya. Yang sekarang umurnya sama? Atas aku. Di atas. Di atas? 28. 28. Adik kan 22. Iya. Karena aku gak suka yang seumuran atau di bawah umur. Oke. Itu kalau misalkan gini, kalau lagi di jalan tuh, kalian ini orang yang ini terbuka nggak sih? Misalkan gini, kalau misalkan orang pacaran lagi bucin-bucinnya, kayak di jalan tuh dia ngebucin, pegangan tangan, atau gimana? Ada yang orang begitu nggak sih? Aku enggak. Enggak ya? Malu. Malu ya? Malu. Berarti masih menyembunyikan dong? Masih kayak sampai pegangan tangan enggak. Kalau berjalan bareng ya udah jalan bareng Jalan gitu. bareng. Kalau misalnya mau makan ya udah makan dekat-dekat cuma enggak sampai rangkulan, pegangan tangan enggak. Enggak sampai gitu. Ya gue juga nggak. Ngeri juga karena kalau aku ngeliat orang seperti itu kayak ih gitu. Iya benar ya. Yang gue heran begini loh, cuy. Kalau misalkan cewek di jalan sama cewek, pegangan tangan, ada nggak orang yang komen? Enggak ada. Biasa aja ya. Coba-coba. Menurut gue adil nggak sih? Enggak. Ada nggak sih? Kayak gini, cewek sama cewek jalan, dia pegang tangan atau rangkulan lah gitu ya, tangan gini. Nggak ada orang yang komen. Tapi kalau misalkan begini bro, gue jalan misalkan sama si Anggi contohnya, gue pegang tangan si Anggi, orang akan bilang gue seperti itu, benar nggak? Iya, pasti. Kenapa ya seperti itu ya? Yang ngerti sih. Udah hukum alam kali ya. Iya, nggak adil menurut gue. Jalan gitu. Contohnya gue jalan sama si Anggi syuting, Anggi pegang kamera, gue pegang tangannya set, orang yang oh gitu kan? Ada main. Ada main. Di yang gue lihat nih sekarang ini banyak pemberitaan ya di media, di TV, di berita itu banyak pasangan-pasangan LGBT itu menikah. Ya. Tapi yang gue tahu kan di Indonesia ini belum boleh kan, belum dilegalkan. Yang dilegalkan itu yang gue baca di mana, di Belanda ya, Belanda, Jerman, terus Thailand juga udah bisa ya. Ada nggak sih temen Adi yang sampai menikah? Udah ada sih, belum ada. Belum Kalau ada. transgender banyak. Kalau ternyata banyak Banyak. ya, tapi kalau itu belum ada ya. Belum ada aku punya temen yang menikah. Oke. Di, kalau misalkan posisi sekarang Adi seperti ini, ada cewek yang naksir, lu bakal gimana Di? Lu ganteng, tiba-tiba ada orang yang deketin. Maupun dia. Misalkan mapan Ya, dia. yang pasti aku gak bakal terima lah. Alasan cara untuk menolaknya seperti apa? Nggak mungkin dong. Gue nggak suka sama lu karena gue gini, nggak mungkin kan? Iya, aku nggak respon. Nggak direspon. Nggak respon, karena kasihan juga lah ceweknya. Cewek-cewek yang nonton ini kalau dia ganteng, ya kan? Siapa cewek yang nggak mau sama dia gitu kan? Kasihan ceweknya. Kasihan ceweknya. Kasihan. Kenapa kasihan? Ya kasihan lah kalau misalkan sekarang aku maksain nih sama cewek itu. Tapi di belakang aku pacar cowok. Sedangkan misalkan pacar cowok aku ngizinin. Ya soalnya kamu sama cewek misalkan gitu, karena sejalan sama laki-laki. Berarti aku bohong dong sama hati aku, sama hati dia Betul, juga. membohongi diri sendiri ya.
apa? Kenapa istilahnya aku masih menghargai cewek lah. Karena kalau misalnya aku nyakitin cewek, sebenarnya aku nyakitin ibu aku sendiri. Di, apa rasanya menjadi LGBT di Indonesia? Alasannya Rasanya kan di Indonesia ini kan tahu sendiri gitu. gak enak. Enak sih. Jadi kan di Indonesia tidak dilegalkan kan. Iya. Terus banyak yang cekal lah, yang lain-lain seperti itu. Gimana gitu? Enak sih. Hah? Enak. Enak gak enak ya? Enaknya? Enaknya ya kalau misalkan punya pasangan tuh nyaman ya, pasti nyaman. Kalau nggak enaknya pasti banyak cemoohan dari orang lah. Betul. Kayak si ngomong. Betul. Enak gitu doang. Haters. Ya haters. Pasti. Apalagi banyak hater nggak sih? Banyak lah. Pasti. Banyak ya? Banyak. Yang ada emang juga banyak kok. Banyak Kadang tuh ngomong udah bilang begini. Jangan mau kena tangkap sih. Betul. Bodo amat kayaknya, bodo amat. Bodo amat. Ya, jangan ditanggapin ya, ngapain Iya. tanggapin orang seperti itu gitu. Karena mau seperti apapun ya itu haknya mereka, ada Iya. asasi manusia. Jadi tidak bisa kamu tidak seperti ini, tidak bisa. Masing-masing aja gitu. Hal terberat apa? Hal terberat menjadi seorang LGBT di Indonesia. Hal terberat. Semua berat sih. Berat. Berat semuanya juga. Satu Mungkin di Indonesia orang-orang ngeliat aku di Instagram kayak oh si Adi happy terus gitu kan. Si Adi kelihatannya happy terus kelihatan sedang ganjal gitu. Padahal mereka nggak tahu jati diri aku sebenarnya apa yang aku rasain itu di mana gitu. Pasti aku bilang berat. Belum tentu orang lain bisa jadi aku kuat. Betul. Yang di-share di sosial media itu semua tentang happy. Pernah nggak sih nge-share yang galau? Pernah. Hah? Pernah. Pernah. Marah-marah juga pernah. Pernah nge-share pengalaman lagi nggak punya duit? Pernah gitu nggak sih? Enggak ya? Karena gue juga seperti itu. Karena teman-teman kalau lihat gue mau gue ada duit, nggak ada duit, kalian nggak akan tahu. Jangan di-share itu mah ya, kebagian aja yang di-share gitu. Oke dari tadi kita sudah ngobrol panjang lebar mengenai Adi ya, teman-teman. Adi ini seorang selebgram di Bandung. TikTok juga naik dia TikToknya ya. Main lah. Lumayan ya. Lumayan lah. Lumayan yang penting ada endorse-nya. Oke, Di, kalau misalkan orang tua, keluarga nonton video ini, Ya. apa yang akan Adi sampaikan ke orang tua? Yang harus sih minta maaf sih. Minta maaf. Coba misalkan itu orang tua, mama sama papa, apa yang akan Adi bicarakan? Terus Mama. sampaikan. Pak, maafin Adi kalau misalkan Adi belum bisa berubah, belum bisa jadi yang terbaik, belum bisa bahagia sama papa. Yang pasti aku bakal terus jadi yang terbaik, berusaha terus jadi yang terbaik. Nah, semua pada dasarnya manusia itu ingin ngebahagiain orang tuanya, keluarganya gitu dia. Jadi kalau menurut gue pribadi dengan adanya Adi hadir ke studio gua, kita sharing dengan Adi bukan mengajak kalian untuk harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Jadi gua hanya bercerita pengalaman pribadi Adi, bagaimana dia kehidupannya gitu. Jadi ya tidak salah kalau misalkan gue untuk tayangin video ini dia. Ya, Nggak ada masalah kan? nggak masalah. Nggak masalah. Kita kan sharing. Sharing gitu. Karena nanti di sini pun akan banyak. Jadi di podcast ini kan perdana nih. Ya. Gue perdana sama Adi ya. Nanti mungkin akan ada gue undang mungkin dia yang dari sisi dia yang lesbi, Ya. gue undang, ataupun mungkin akan gue undang yang transgendernya. Jadi di sini mungkin ini kan pertama akan banyak orang yang ngapain sih Burger TV ini Iya. ngomongin yang kayak gini gitu kan. Biasanya kan gua ada sosialnya, ada daily vlognya, terus ada informasinya. Kalau menurut gua podcast ini tidak untuk yang gua harus fokus ke sosialnya ataupun ke yang lainnya. Jadi di sini gua akan undang siapapun ya, mau dia pekerjaannya apapun itulah, karirnya seperti apa ya gua akan undang gitu kan di sini. Ya kita ngobrol aja, sharing di sini sama teman-teman di rumah gitu kan. Di untuk terakhir ada gak yang mau disampaikan untuk teman atau siapa di podcast ini? Haters lah ya. Buat haters gimana tuh? Karena haters mah benar, mau kita gimana pun tetap. Intinya gini, kalau misalkan bilang aja lah komplain seperti
aku atau yang lain. Oh, ada sebutannya kaum pelangi. Kaum Ya? pelangi. Kenapa kaum pelangi? Entah, itu dengernya Pelangi itu kan dia Banyak warna. Ya, banyak mungkin. warna. Hidupnya kira-kira lebih Iya. warna gitu. Nah, Oke. jangan usil lama. Betul. Nah, Setuju gua. selagi kalau misalkan kaum pelangi tidak mengganggu kalian, ya udah nggak usah usilin dia malah gitu. Terus jangan mau ikut campur urusan orang. Betul, itu setuju Nah. gua gitu. Terus ya udah itu sih jangan usil gitu. Kalian aku selagi kita nggak minta makan sama kalian, nggak biasain kalian, stop buat ngurusin hidup kita. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalian jangan lupa follow Instagramnya. Apa Instagramnya ini? Adi WAHFIYUDIN. Pokoknya gua akan simpan di sini Instagramnya. Jangan lupa kalian follow Instagram Adi, terus Instagram gua. Terus kalian jangan lupa subscribe ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih ya. Aku juga makasih. Terima kasih. Pokoknya sukses, jangan dengerin kata orang. Oke. Siap. Teman-teman, terima kasih. Kalian mau bilang terima kasih sama haters, tanpa kalian apa bakal bisa? Itu juga betul ya. Beli Banyak best. juga haters gua banyak Ya. tuh. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.